Saya disuruh duduk, saya masih lapar lagi. Jadi malu saya. Ya sendiri aja. Oh gitu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala Allah ta'ala ayat Bismillahir rahmanir rahim. Walladzina yasluna ma amara Allah bihi an yusalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yadfa'ahu fi atharihi falyasum rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati segenap para bapak-bapak, para ibu-ibu, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang yang sejuk ini. Mudah-mudahan udara yang sejuk ini menyatukan hati kita untuk senantiasa kompak dan persaudaraan ataupun ukhuwah kekeluargaan ataupun ukhuwah satu wilayah Surorejo atau ikatannya Ika Besar. Para hadirin para hadirat terkhusus yang kami muliakan, sesepuh Bapak Haji Pak Ijo beserta tamu teman sejawat Bapak Soekarno, kemudian yang saya hormati Ketua Ika Besar Bapak Subur, kemudian Sahibul Bait, Sahibul Wilayah, tuan rumah sekaligus Bapak RW di wilayah ini, orang tua kami Bapak Haji Tulus beserta Ibu Haji. Mudah-mudahan yang kita sebutkan ini dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan, keselamatan, kesehatan baik zahir maupun batin, dan kita pun mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para hadirin, sebelum Al-Fakir memberikan beberapa untayan kata, ada kala baiknya kita berdoa kepada keluarga besar Ika Besar yang telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan beliau-beliau yang selama ini telah menuntun kita dan membimbing kita untuk tetap menjaga silaturahim, diampunkan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Al-Fatihah khusus ila almarhum Bapak Suwarno bin Wongso Diharjo, almarhum Bapak Syahiri bin Asnad, khususan ila almarhum Bapak Sudiman bin Wongso Wikarto, almarhum Bapak Kalam Haryono bin Kasan Warjo,
almarhum Bapak Warsono bin Kartowiryo, almarhum Bapak Kadim bin Wongso Besari, almarhum Bapak Sugiyat bin Joyo Jamin, almarhum Bapak Hendro bin Fulan, almarhum Bapak Suwarto bin Karyo Wijoyo, almarhum Bapak Haji Trisno bin Setrosudu, almarhum Priyatno bin Mardi Raharjo, almarhum Karimo bin Kromo Taruno, almarhum Bapak Sukiman bin Kromo Diharjo, almarhum Bapak Margono bin Ahmad Taruno, almarhumah Ibu Hajah Kusmiasih binti Cokro Dinujo, almarhumah Karsium binti Karto Duwiryo, almarhumah Ibu Darsini binti Kasan Warjo, almarhumah Ibu Bariyati binti Jimin, almarhumah Ibu Ruswati binti Wongso Sobi, almarhumah Triwulandari binti Sudiman, almarhumah Sri Juniati binti Ibu Pawiro, almarhumah Hajah Surmi binti Asmo Winamun, almarhumah Ibu Rosnani binti Rameni. Allahul Karim ya Rabbal Rahman wal wa yaskinahumul jannah wa ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin Khaliqun bila hajah. Segala puja dan puji kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Khaliqun bila hajah, sang pencipta yang tidak butuh dengan ciptaannya. Ketika kita diciptakan butuh kepada Allah, Allah tidak butuh dengan kita. Maksudnya Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalu makhluqatillah. Beliau adalah sosok makhluk yang paling afdal yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ngumpul di sini tujuannya satu, Pak Ibu, mempererat tali silaturahim. Ini ajaran Allah dalam Al-Quran dan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Ada yang dari Bogor katanya, ada yang dari Kapuk, ada yang dari Jakarta Selatan, Timur, sampai ke Jakarta Barat, daerah Kelingkit. Insya Allah jauh jarak yang kita tempuh menuju tempat ini akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Para jamaah, para bapak-bapak, ibu-ibu, kita besar bikin acara halal bihalal. Halal bihalal. Tadi kata sesepuh kita, Bapak Jo, nggak ada acara halal bihalal kecuali di Indonesia. Sebenarnya pengambilan acara ini adalah ada hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada hadis nanti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm wa in kana 'amalun salih ukhidha biqadri mazlamatihi wa in kana wa illam yakun hasanatun ukhidha sayyi'atihi wa humila alaihi, rawahul Bukhari. Ada di kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat mazlamatun li akhihi, siapa orang yang pernah punya kezaliman kepada saudaranya. Kita menzolimi saudara kita, kita menzolimi teman kita, kita menzolimi tetangga kita. Min irdihi, dari urusan kehormatannya, nama baiknya kita cemarkan, kehormatannya kita hinakan di mata masyarakat. Au min syai'in, atau tentang sesuatu, kita minjem pacul, paculnya ada di rumah kita, enggak pulang-pulang ke rumah dia, itu zalim bu. Kita minjem pisau di dapur, itu pisau sampai di rumah kita, enggak nyampe ke dapur dia lagi. Itu min syai'in, suatu barang yang kita ambil dari pemiliknya, enggak pulang-pulang tuh, ada di dapur aja. Kata Rasulullah, falyatahallalhu, nah ini, maka minta dihalalkan. Jadi minta dihalalkan itulah menjadi konsep acara halal bihalal. Mohon maaf ya, saya dulu menjatuhkan nama baik kamu. Saya minta maaf, minta ridho, minta ikhlas, mumpung masih hidup di dunia. Kata ibu-ibunya, saya belum minjem pisau, saya belum minjem cobek, cuma ada di rumah saya nggak balik-balik. Kira-kira saya mau balikin apa minta maaf? Nanti minta dihalalkan, karena hal tersebut berkaitan dengan urusan akhirat nanti kita di akhirat. Auzubillahi minhul yaum, mumpung masih hidup di dunia. Kalau seandainya nanti kita mati, itu pacul, itu pisau, itu cobek masih di rumah kita, yang punya udah meninggal dunia, kemudian kita nggak melaksanakan, menyelesaikan hubungan manusiawi atau hak adami, nanti ketemu di akhirat. Kalau di akhirat udah nggak minta pisaunya, sudah nggak minta cobeknya, sudah nggak minta balikin pacunya. In kana lahu amalun sholih, kalau kita punya banyak bekal amal soleh, ukhiza biqadri mazlamatihi, amal soleh kita diambil sama yang punya itu barang. Amal soleh itu banyak loh, zalimnya udah banyak loh. Takutnya kezaliman yang kita kerjakan selama di dunia dengan amal soleh kita lebih besar kezaliman kita. Nanti orang nuntut di akhirat, dulu saya dijatuhin nama baik saya, sekarang saya minta pahalamu untuk saya. Alhamdulillah. Wa illam yakun hasanatun, kalau orang tersebut tidak punya amal soleh, ukhiza min sayyi'atihi, akan diambil keburukan orang tersebut dilimpahkan kepada kita. Nauzubillahi min, itu namanya meplis. Kata Rasul, wahai sahabat, tahukah kalian orang yang rugi di akhirat? Saya nggak tahu ya Rasul. Setahu saya orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya jabatan di dunia. Kata Rasulullah, al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti kelak di akhirat banyak orang yang menuntut kezaliman dirinya terhadap orang lain, pahalanya diambil sama orang yang pernah dia zalimi di dunia, dosa-dosa orang lain dilimpahkan kepada dirinya, maka dia orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nauzubillahi min. Itu asal mula dasar bikin acara halal bihalal. Para jemaah, para hadirin, tidak menggurui,
hanya menyampaikan apa yang al-fakir paham. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu ada di surah An-Nisa ayat pertama kalau nggak salah. Itu maknanya apa Pak Bu? Ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, wattaqul arham, takutlah tentang urusan silaturahim. Maksudnya apa? Ittaqullaha silhum atau silhum wala taqta'uhum. Maksudnya ayat itu menjelaskan takutlah kita kepada Allah dan takutlah kita memutuskan tali silaturahim kepada saudara, kepada famili, kepada sekandung dan satu kaki, satu nenek dan satu uyuh. Ayat itu menjelaskan kita diperintah untuk menjaga silaturahim. Yang kedua, diancam ketika memutuskan silaturahim. Ayat yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Surah Ar-Ra'd ayat 21. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjaga silaturahim terhadap yang Allah perintahkan kepada dirinya untuk disambung. Oleh karenanya kata Pak Haji Paijor, tujuan kita ngumpul satu, biar guyup, biar akrab, biar dekat, biar kuat tali silaturahim, ikatan keluarga besar Surorejo. Selain itu ada bakti sosial. Tadi katanya sudah ada menyantuni hampir 100 lebih orang-orang dari kaum du'afa ataupun anak yatim ataupun janda ataupun orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada seorang sahabat mengatakan, hadza rahimi la yazuruni fala azuruhu. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasul, bahasa kitanya nih, ya Rasul, ini saudara kandung saya ini semuanya. Kemudian la yazuruni, mereka nggak pernah ke rumah saya, mereka nggak pernah nyambung silaturahim ke saya. Kemudian apa kata sahabat tersebut? La azuru, saya pun tidak menyambung silaturahim kepadanya. Kemudian apa reaksi Nabi Muhammad SAW? Wa asyara Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man wasala rahimahu iza qata'at, rahu Muslim. Kata Rasulullah menyikapi seorang sahabat yang mengatakan, mereka saudara kandung saya, mereka adalah sanak famili saya, cuma mereka memutuskan silaturahim kepada diri saya, maka saya pun memutuskan silaturahim kepada mereka. Apa reaksi Rasulullah? Laisal wasil bil mukafi, wahai sahabat, bukanlah yang dinamakan menyambung silaturahim orang yang berbalas berkunjung. Nih kalau di saya nih, saya kan Betawi nih Pak, rumah saya dilewatin, berarti besok saya lewatin rumah dia. Itu Pak, bahasa tadi yang sedang diisarkan Rasulullah. Ya Rasul, rumah saya dilewat-lewatin, kagak dikunjungi, nggak pernah, saya nggak dianggap saudara. Saya juga begitu. Apa kata Rasulullah? Laisal wasil bil mukafi, bukan namanya penyambung silaturahim itu adalah saling berbalas berkunjung. Misalkan nih, Pak Haji Tulus sekarang rumahnya kita datengin, kira-kira besok Pak Haji Tulus sama Babi datengin rumah kita enggak? Kalau enggak, oh berarti besok saya nggak usah ikut-ikut ikan besar lagi dah. Itu namanya berbalas kunjung. Kata Rasulullah, bukan itu silaturahim. Walakinna wasil, akan tetapi yang dinamakan penyambung silaturahim, man wasala rahimahu iza qata'at, orang yang mau
silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadanya. Bu, adakah saudara kita selama ini nggak pernah ke rumah kita? Ada nggak, Bu? Kalau seandainya ada, datengin. Kenapa? Nanti mereka merasa, kok tumben ke rumah saya nih? Ada apa nih? Jadi hakikat orang yang penyambung silaturahim yang nggak pernah ke rumah kita, kita kunjungin. Itu silaturahim sejatinya, bukan saling membalas berkunjung. Masyaallah muslimin wal muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Qati'ur rahimi minal kabair. Orang yang memutuskan silaturahim tergolong dosa besar bil ijma, sesuai kesepakatan para ulama. Tuh, kalau memutusin silaturahim dosa besar. Makin tahun kita putus terus, nggak nyambung, kagak guyub, itu nanti terancam bisa masuk neraka. Nauzubillah min. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, qati'ur rahim yadkhulun nar. Qati'ur rahimi, masuk neraka orang yang pemutus silaturahim. Kemudian ketika saya lihat penjelasannya gimana? Qati'ur rahimi la yadkhulul jannata ma'al awwalin. Ingat, karena kita kalau lagi ada, kalau bahasa saya, ada sakit hati kepada orang, itu dia mutusin silaturahim, kayaknya dekat sama neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena sejatinya hadis itu mengatakan tidak masuk surga pemutus silaturahim bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Kalau dia meninggalnya Islam, dia meninggalnya berakidah, akan tetap masuk surga, cuma masuk surganya belakangan, tidak bersama golongan yang pertama. Takutnya kita ngerasa dongkol, saya diputusin silaturahim, dekat sama neraka, nggak boleh memvonis orang neraka atau surga sesuai kemauan kita. Nauzubillahi min dzalik. Oh ya, ada naungan mudah-mudahan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita nggak boleh menjas orang yang nggak pernah ikut ika besar keluarga besar kita, padahal saudara kita nggak boleh menjas dia ahli neraka? Karena dalam hadis dikatakan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznu zarratin min iman. Rawahu Muslim. Maknanya seperti ini, Bu. Tidak akan, maksudnya apa? Keluar seseorang hamba itu dari neraka selama dia ahli la ilaha illallah. Kalau dia mati beriman, dia Islam, insya Allah tetap akan masuk surga dan keluar dari neraka, sekalipun sejatinya dia memutuskan silaturahim. Paham ya, Bu? Iya. Para hadirin, para hadirat, selawat. Mudah-mudahan kita besar, ikatan keluarga besar Surorejo makin kompak, makin utuh. Yang jauh merapat, yang sudah merapat makin terikat dalam ikatan keluarga besar Surorejo. Tadi dapat bisikan dulu jumlahnya 60-an Pak Ustaz, sekarang tinggal 45. Kenapa bisa berkurang? Karena sudah meninggal dunia. Oh,
Kalau dia lunturnya karena saya nggak mau ikut, nggak sepaham sama saya, wah itu berarti memisahkan dari keluarga besar. Orang yang banyak kumpul, insya Allah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berjihad, berangkat dari rumah, pakai kendaraan, ada yang motor, ada yang mobil, insya Allah pahalanya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, para hadirin, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa dipaham, bahwa perkumpulan kita ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perintah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Yang terakhir, Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, "Man najah ya Rasul?" Apa sih kesuksesan seseorang itu wahai Rasul? Apa sih keberuntungan seorang itu ya Rasul? Kata Rasulullah, "Tasilu man qata'ak." Keberhasilan seseorang di dunia adalah jikalau engkau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada. Yang kedua, wa tu'ti man haramak. Engkau sering berbagi kepada orang yang belum pernah berbagi kepada kita. Yang ketiga adalah wa ta'fu amman zalamak. Engkau bisa memaafkan orang yang pernah menzolimimu. Mudah-mudahan 3 amalan itu bisa kita kerjakan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ibadah puasa kita dikabul oleh Allah, dan suasana Idul Fitri ini mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la ghaliban illa shaqaitahu wa la faqiran illa aghnaytahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf, ada tutur kata yang kurang berkenan, ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari Al-Fakir cukup sekian. Hadapullah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.